Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan berkunjung ke salah satu rumah pengusaha UMKM di Kota Medan yang berada di Jalan Gurila, Gang Cendrawasih nomor 55. Ingin tahu kelanjutannya? Ikuti terus. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kami dari mahasiswa UIN Sumatera Utara mohon izin untuk mewawancarai Abang sebagai pengusaha UMKM untuk memenuhi tugas kami di bidang ilmu kewirausahaan. Kami dari semester 4 ingin bertanya. Yang pertama, sejak kapan Abang memulai usaha ini? Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah berkunjung ke rumah produksi kita Dimsum Mangdut, Jalan Gurila, Gang Cendrawasih nomor 55. Usaha dimsum ini awal mulanya berkembang di 2018. Saya dan istri yang merintis usahanya. Itu aja. Kemudian Abang mulai dari 2018. Modal dasar yang Abang miliki untuk membangun usaha dimsum Bangdut nih berapa Bang? Kalau boleh tahu. Kalau modal awalnya itu sebenarnya bisa dibilang minim ya. Karena kan saya benar udah usaha dimsum dari nol. Dari awalnya nggak punya freezer sampai punya freezer. Ya sangat minim lah gitu. Kalau dikatakan paling modal awal kita buka dimsum itu di bawah 2 juta gitu. Oh, di bawah 2 juta. Sampai sekarang ya bertambah, dapat laba, saya berikan freezer, saya tambah lagi bahan-bahan, alat-alat dan sebagainya gitu. Kemudian apa namanya Bang? Kan dalam memulai usaha ini pasti ada suka duka yang dialami. Oh jelas. banyak. Boleh kami minta Bang menceritakan suka duka yang Abang alami ketika memulai usaha dari awal hingga sekarang. Banyak lah. Awal dukanya, suka dukanya usaha menjalankan usaha ini banyak ya, ya. Namanya ini juga ilmu untuk adik-adik gitu kan. Saya dulu awalnya sebagai kerja di karyawan BUMN gitu kan. 2018 itu yang mulai usaha dimsum itu saya dan istri, tapi yang fokus tuh istri gitu. Dari kami produksi itu sendiri, beli bahan baku, dari mulai dulu kan dimsum ini handmade ya. Penggunaannya sistem bekerja tuh dari tangan gitu. Saya milet ayam sampai tengah malam gitu kan. Sampai kadang begadang nggak tidur. Terus pengantaran juga dari nol kan, antar ke rumah, taruh kawan-kawan gitu. Ya nggak ada yang instan gitu deh. Sampai saat ini ya di 2021 saya pikir dah ya lebih bagus saya memperkaya diri saya sendiri daripada saya kerja lagi sama orang kan gitu kan. Akhirnya saya ngajukan lah pensiun dini dari perusahaan yang lama gitu. Jadi fokus sekarang saya di usaha dimsum. Kalau sukanya banyak gitu, bisa sama keluarga, banyak waktu. Terus kita bisa bebas menentukan finansial kita, waktu kita, itu utamanya. Kemudian apa namanya? Kan kita di masa ini baru mengalami yang namanya kita baru tertimpa wabah COVID kan Bang ya. Berarti kan apa ada berpengaruh sama usaha yang Abang alami
ketika mengalami ini wabah COVID yang saat ini? Kalau dibilang berpengaruh ya sangat berpengaruh. Nah, tapi ya kembali lagi ke kita gitu. Sebagai entrepreneur muda, kita harus bisa berkembang dan bisa menyesuaikan diri. Dengan mengikuti tren yang ada, kita melakukan jualan online dari Instagram, Facebook, dan sebagainya gitu. Ya sehingga yang omset kita menurun pas saat pandemi, kita bisa kasihkan peluang yang tetap sama gitu. Sebelum pandemi gitu. Yang pastinya strategi tetap saya lakukan gitu deh. Berarti yang lebih utama tuh Pengaruh, tapi saya bisa kendalikan itu semua gitu. tapi bisa diatasi dengan Ya. strategi Bang ya. Iya, strategi. Kemudian laba yang Abang dapatkan itu per bulannya kalau kami boleh tahu bisa Bang? Dari sebelum kena COVID sehingga sekarang terkena COVID. Awalnya dulu sebelum COVID itu bisa satu hari bisa sampai 15 sampai 20 box gitu per harinya gitu. Tapi setelah pandemi ini saya dapat 10 sampai 15. Rata-rata laba yang saya terima itu sekitar 15 juta per bulan. Satu boxnya berapa tuh? 50.000. 50.000 satu boxnya. Semua rata 50.000. Untuk saat ini sih udah ada beberapa yang naik gitu kan. Dulunya sih juga rata 50.000. Tadi ada baru kenaikan sedikit harga gitu. Nah, kita juga kan banyak yang ngirim keluar kota. Sampai keluar kota juga. Sampai keluar kota, ke Aceh, Sulawesi juga. Terus yang terjauh tuh pernah nyampe ke Malaysia dimsumnya. Gitu dia. Iya. Tapi itu kembali lagi ya bilang Made kan. Namanya usaha itu nggak ada yang mudah gitu. Karena kita rintisnya juga dari nol gitu deh. Dari nol. Saya sama istri tuh hujan-hujanan kata dimsum sampai hamil istri saya sampai anak punya anak 2 saya sekarang udah. Nggak ada yang instan deh itu. Jadi usaha itu memang betul itu harus dijalani gitu. Usaha apapun itu tetap kita perjuangkan dijalani. Prosesnya itu pasti ada gitu. Nggak ada yang langsung praktis langsung jadi besar tuh nggak ada. Gitu aja deh. Kemudian Bang, tips untuk kami yang muda-muda untuk membangun usaha itu kedepannya bagaimana Bang? Oke. Yang pertama itu jangan pantang menyerah. Mencoba. Yang kedua jangan sombong. Ikhtiar, terus berdoa sama Allah. Yang terakhir itu kerja keras. Karena dengan kerja keras itu kita bisa mengumpulkan semua energi dalam tubuh kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita arahkan, fokus dengan tujuan yang kita, goal yang ingin kita capai apa gitu. Masa muda, masa yang energik, masa yang berapi-api. Jadi raih terus mimpimu, gali terus prestasimu, nggak apa-apa. Saat ini mau kerja dulu nggak apa-apa. Saya pun dulu kerja juga kan. Kerja dulu, setelah nanti kerja kita bisa tahu tuh, oh peluang apa yang bisa kita dapat. Oh dari kerja ini saya punya pengalaman seperti ini. Oh dari kerja ini saya punya pengalaman ini. Sehingga nanti pada masanya adik-adik sekalian nanti bisa jadi berkembang, buka usaha sendiri karena udah memiliki basic tadi itu pekerjaan. Dan hindari juga fresh graduate itu langsung buka usaha itu salah. Bekerja dulu baru buka usaha. Jadi kita udah punya ilmu, udah punya kita relasi, udah kita bentuk partnership kita gitu. Memulai usaha ini itu bukan karena aku ingin kaya, bukan abang karena ingin kaya, tapi abang ingin cukup dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Abang bermanfaat bagi orang tua abang, bermanfaat bagi anak abang, istri abang, saudara-saudara mungkin yang ada punya kerjaan, abang bisa kasih lapangan kerja, bisa kita bagi sedikit banyaknya gitu. Itu udah puas gitu. Karena kalau kaya itu nggak ada deh. Yang kayak apalagi kayak Indra Kents itu udah nggak masuk lebih. Karena hidup di dunia ini cuma 1% deh. Selebihnya itu udah nggak ada itu. Di akhir lah selama-lamanya kan. Jadi usaha itu susah tuh niatkan juga. Niatkan bukan untuk kaya, tapi bekerja itu karena niat kita ingin berbagi, bermanfaat bagi orang lain, ingin bermanfaat bagi orang lain untuk orang lain. Gitu. Berarti yang masak dimsum ini di sini Bang ya? Iya. Di abang seorang abang sendiri. Juga. Abang, istri sama ada satu lagi adik. Terus Bang, tips-tips untuk menarik konsumen itu apa? Yang pertama kalau untuk menarik itu deh sebenarnya yang pertama ya dari produk lah. First impressionnya kita kan harus packagingnya juga sama. Kalau abang menggunakan natural pack itu dia yang tebal itu. Ini Dian sering beli di sama bang. Jadi gimana kesan itu first impressionnya luar biasa ya di misalnya tempatnya
wow gitu. Unik Nah, gitu. terus yang kedua, orang kan setelah melihat orang berpikir, ih rasanya enak ya, nggak kalah sama yang di resto gitu. Memang Bernabang kan restoran, memang khas resto dia. Rasa dimsumnya full daging. Terus kita kasih kejujuran dia, bisa dipercaya, dapat dipercaya kita, jangan menipu, usaha itu usaha yang benar gitu. Kalau kita buat harga sekian di iklan, harga 50 di iklan, buatlah di iklan. Banyak seperti ini deh, itulah kita tanpa kita sadari kan, banyak dosa-dosa pedagang-pedagang sekarang ini. Contoh dia buat itu kan di jalan, jeruk 5.000, ya kan. Kita datangi, saya pernah tuh di meteorologi gitu kan, dia jual jeruk tuh pakai pick up kan, jeruk 5.000 rupiah. Jadi abang datangi, bang maulah jeruknya 2 kilo 5.000 kan bang? Oh enggak bang, enggak 5.000, 15.000. Loh ini mana 5.000 tulisannya? Oh ini yang ini bang. Ditunjukkan ya yang busuk-busuk itu 5.000. Jadi saya bilang bang, saya juga pedagang bang, nggak boleh seperti ini. Nah, yang jadi pedagang itu bang, kita berani jujur. Abang buat harga segini dibanderol, harus memang real 5.000. Jangan abang aja strategi marketing abang itu. Nah, apalagi abang seorang muslim, orang Islam, nggak boleh bang. Jangan ditiru strategi orang kafir gitu. Nah, itu jujur deh. Nah, itu jujur paling utama juga kan. Nah, itu aja tipsnya gitu. Sering-sering juga lah dia follow up customer. Misalnya itu kita buat template sendiri kan untuk daftar-daftar bank buku apa kita kan, nama-nama pelanggan kita yang udah beli dimsum kita, itu bisa kita telepon lagi, follow up lagi nanti, gimana kak dimsumnya, kapan untuk dimsum lagi. Di sini saya bukan hanya bicara dengan dimsum aja, apapun produk yang kalian lakukan deh, apa yang kalian jual, apa. Nah, yang penting satu itu follow up, jujur, presentationnya, gimana komunikasi kita. Ya. Nah, kalau untuk saat ini reseller yang di luar kota itu sudah ada ya bang? Iya. Sudah. Itu berapa banyak bang reseller yang Sampai saat ini kalau reseller itu 20 sampai 25 deh. Itu di sekitar seluruh Indonesia ya. Oh, di luar kota berarti ada. Iya, luar kota juga ada. Berarti pemasarannya itu dari media sosial? Benar, media sosial. Media sosial. Terus juga ada sih offline sebagian lah pemasarannya. Kadang kan abang dari brosur juga pakai apa kan, spanduk. Kayak Dian kan datang tiba-tiba ada di dimsum, nanti spanduk juga, banner kan. Nah, itulah. Tapi rata-rata itu 80% tuh dari apa? Online. Media sosial. Tetap menggunakan media sosial. Ya, sosial. Abang kan ada buka lapak di Medan. Kalau mau prinsip kira lah, reseller-reseller itu yang maju gitu kan. Abang hanya di belakang aja. Terus bang, untuk reseller biasanya untuk 1 bulan itu berapa banyak mereka mengambilnya gitu? Ya, ada yang 50, tergantung ada ya. Ada yang 50, ada yang di Aceh itu sampai 100. Rata-rata pengambilan mereka sih 100 deh. Rata-rata setiap. Iya, 100. Hah? 100 ke atas. Pernah lebaran semalam lah sampai 200 gitu. 100 kadang di bawah 100 gitulah, nggak tentu juga gitu. Ya bang. Terus untuk dimsum ini soal rasa kan, itu ada berapa ragam bang? Oh, varian kita ya? Ya variannya. Sampai saat ini sih kita ada 10 deh. 10 varian itu. Kan ada dimsum ayam, dimsum mix udang, dimsum mix 3 rasa, mix 4 rasa, ya hongken, bola-bola udang, hakau, icit kau, lumpia kulit tahu, habis itu lumpia salad. Nah, itulah. Tapi yang best seller kita tuh memang dimsum mix sama ayam. Abang kan udah untuk prospek ke depannya. Ya, prospek ke depannya abang pengen nanti dimsum ini semua orang bisa merasakannya. Gitu. Nah, Memperluasnya bang. memperluas bukan cabang sih, dia pengen memperluas jangkupan. Karena kan kalau dikatakan sih dimsum abang termasuk murah deh dibandingkan ke produk lain. 50.000 itu bisa dapat isi 20. Iya benar-benar. Nah, abang berpikir kasian juga kadang orang deh beli dimsum sampai harga 85 satu kan berpahala juga kita jual dimsum murah. Ya. Orang bisa makan dimsum dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi
dengan rasa yang terjangkau juga. Iya, jadi visi abang memang abang mau mencakup seluruh wilayah, semua orang bisa makan dimsum dengan harga terjangkau. Gitu sih. Bukan harga terjangkau tapi kualitas rendah, harga terjangkau kualitas restoran. Gitu. Ada juga orang yang jual dimsum di harga 1000-an. Tapi kualitasnya ya abang nggak tahu sih, banyak yang bilang, reseller bilang itu cuma tepung. Ada yang bilang itu juga ada yang bilang itu juga cuman rasa bakso. Kalau punya dimsum Bang Dut, insya Allah sih memang khas restoran. Nah. Gitu nih. Ada lagi nih kira-kira? Udah. Tanya aja, mau tanya aja. Bang, itu ini nggak ada outlet Hah? di daerah. Kalau outlet sih ada, tapi bukan dimsum Bang Dut. Reseller juga buka brand baru gitu. Oh, Abang tapi sih- ngambil barang dari abang gitu? Iya, itu namanya reseller di reseller kota. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, cukup. Kawan-kawan sekalian, itulah hasil wawancara kami tentang dimsum Bang Dut. Pada intinya, pada masa muda adalah masa yang berapi-api untuk melakukan, istilahnya mengactionkan apa yang akan kita capai ke depannya. Jadi semuanya harus punya usaha, tidak ada yang instan. Oke, teman-teman sekalian, kami dari UIN Sumatera Utara mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Jangan lupa nilai A-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.